seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Dan ini yang nanti akan menghemat juga import energi. Indonesia telah menciptakan gelombang perubahan di ranah geopolitik ASEAN melalui langkah-langkah kebijakan luar negeri yang berani. Langkah ini bahkan membuat Singapura, negara dengan reputasi ekonominya yang cemerlang, merasa terdesak dan harus berhati-hati. Lantas, apa sebenarnya langkah strategis yang diambil Indonesia sehingga menimbulkan keresahan di Singapura? Untuk mengungkapkannya, mari kita telaah lebih mendalam. Semua bermula ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Asta Citanya, sebuah inisiatif yang secara tegas menghentikan ekspor gas alam cair atau LNG. Menariknya, Singapura selama ini merupakan tujuan ekspor LNG terbesar dari Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat Indonesia mengirim 4,4 juta ton LNG ke Singapura dengan nilai mencapai 2,25 miliar US dollar, yang menyumbang sekitar 26,08% dari total ekspor gas nasional. Tak heran jika rencana pengurangan ekspor ini membuat Singapura harus mencari langkah baru. Dan ini yang nanti akan menghemat juga import energi. Selama ini ekspor gas Indonesia banyak didorong oleh kontrak-kontrak jangka panjang. Dua fasilitas LNG utama yaitu Badak LNG di Bontang, Kalimantan Timur dan Tangguh di Papua telah menjadi sumber utama pasokan gas yang kemudian disalurkan ke berbagai negara seperti Singapura, China, Korea Selatan, dan Jepang. Kedepan, pemerintah berencana untuk mengevakuasi secara menyeluruh dari kontrak-kontrak tersebut. Pertanyaan yang muncul, apakah kontrak-kontrak lama ini masih layak dipertahankan di tengah perubahan kebutuhan energi dalam negeri? Dengan proyeksi permintaan gas yang terus meningkat seiring dengan percepatan industrialisasi dan hilirisasi, pemerintah pun memutuskan untuk memprioritaskan pasokan gas bagi kebutuhan domestik dengan mengalihkan seluruh konsesi untuk mendukung pembangunan nasional yang lebih berfokus pada kemandirian energi. Pernyataan tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia semakin menguatkan arah kebijakan energi nasional. Dalam penjelasannya, Bahlil mengungkapkan bahwa proyeksi kebutuhan gas domestik untuk rentang waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 diperkirakan mencapai 1.471 British Thermal Unit per hari atau BBTUD dengan tren kenaikan di setiap wilayah. Ia juga menambahkan bahwa puncak permintaan gas di Indonesia akan terjadi pada tahun 2034, mencapai angka 2.659 BBTUD. Dengan proyeksi yang begitu ambisius, tidak mengherankan bila pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor gas dan mengalihkan fokus pada swasembada energi. Seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Data menunjukkan bahwa sekitar 60% pasokan gas yang digunakan di Singapura berasal dari Indonesia. Bayangkan, jika pasokan sebanyak itu tiba-tiba terhenti, Singapura tentu akan menghadapi krisis energi yang serius. Tanpa pasokan gas yang cukup, negara tersebut akan kesulitan dalam memproduksi listrik yang sangat vital bagi kebutuhan domestiknya. Bukti nyata dari kerentanan pasokan pun pernah terlihat pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Terjadi gangguan di pasar gas yang menyebabkan lonjakan harga listrik hingga mencetak rekor tertinggi dalam sejarah Singapura. Jika situasi serupa terjadi dalam skala yang lebih besar, yaitu dengan penghentian ekspor gas secara penuh demi memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka Singapura harus menghadapi krisis energi yang jauh lebih dahsyat. Langkah berani pemerintah Indonesia ini tidak muncul begitu saja, melainkan didasari oleh kesadaran mendalam terhadap ketimpangan perdagangan energi antara Indonesia dan Singapura. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Singapura selama ini mengimpor gas dari Indonesia dengan harga yang sangat murah. Selain itu, listrik yang diimpor pun ditawarkan dengan tarif yang bersahabat. Ironisnya,
saat Indonesia hendak membeli bahan bakar minyak dari Singapura, harga yang dikenakan jauh lebih tinggi. Kondisi ini jelas mengindikasikan adanya ketidakseimbangan yang merugikan perekonomian nasional, sehingga memicu keputusan untuk mengutamakan kebutuhan domestik dalam sektor energi. Pemerintah Indonesia kini menyadari perlunya pembaruan kebijakan ekonomi agar NKRI tidak semakin menderita kerugian. Langkah strategis menghentikan ekspor gas ternyata memberikan pukulan yang cukup berat bagi Singapura. Namun muncul pertanyaan, apakah keputusan ini nantinya akan menurunkan perekonomian Indonesia? Mengingat Singapura telah lama menjadi pelanggan tetap. Menurut pengamat energi, langkah ini sebenarnya sudah semestinya diambil sejak lama. Dengan memastikan pasokan gas untuk industri dalam negeri, daya saing nasional akan semakin terjaga. Jika kebijakan ini dijalankan secara optimal, ketersediaan energi di Indonesia bisa terjamin, terutama di tengah menurunnya produksi gas pipa dari sumur-sumur tua. Langkah tersebut diyakini akan sejalan dengan perbaikan perekonomian nasional, bahkan diproyeksikan mampu mengembalikan kerugian negara hingga 450 triliun rupiah, yang mendukung upaya efisiensi ekonomi saat ini. Ada juga spekulasi bahwa Presiden Prabowo mungkin mengambil inspirasi dari strategi Rusia dalam mengukuhkan posisi mereka di pasar Eropa. Rusia, yang dikenal mampu mengendalikan pasokan gas ke negara-negara Eropa, tampaknya menjadi contoh bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuatan energinya di kancah regional. Dengan memiliki cadangan gas yang melimpah, Indonesia berpotensi mempertegas posisinya sebagai pemain utama di pasar energi Asia, memaksa negara-negara tetangga untuk meninjau kembali peran dan kekuatan Indonesia dalam dinamika regional. Di sisi lain, Singapura yang selama ini menikmati gas dengan harga terjangkau dari Indonesia, kini harus menghadapi kenyataan pahit dan mencari solusi untuk mengatasi krisis energi yang mungkin terjadi. Singapura tampaknya memiliki dua opsi utama. Langkah pertama adalah mencari pemasok gas alternatif yang dapat menggantikan peran Indonesia. Namun, menemukan negara yang mampu menawarkan harga serendah yang diberikan Indonesia bukanlah perkara mudah. Salah satu calon yang mungkin muncul itu adalah Australia. Dengan produksi gas alam yang mencapai 5.728 kuadriliun BTU, Australia tampak siap untuk memenuhi kebutuhan Singapura. Meski demikian, ada pertanyaan mendasar. Apakah Singapura akan mampu menyerap harga yang ditawarkan Australia, yang tentunya jauh lebih tinggi dibandingkan harga gas dari Indonesia? Tantangan inilah yang harus dihadapi Singapura di tengah dinamika geopolitik dan pasar energi regional yang tengah bergeser. Singapura dipastikan akan mampu membayar harga gas yang lebih tinggi dari Australia, mengingat posisinya sebagai salah satu negara maju di Asia. Namun, kenaikan harga gas tentu berdampak pada sektor lain, terutama pembangkit listrik. Karena pembangkit listrik sangat bergantung pada pasokan gas, setiap kenaikan harga atau kelangkaan gas otomatis akan menaikkan tarif listrik di Singapura. Nah, jika Singapura memilih untuk tidak mencari pemasok alternatif, maka opsi kedua yang dapat ditempuh adalah beralih ke energi terbarukan. Dengan mengadopsi sumber energi ini, Singapura berpotensi menghindari krisis energi yang pernah melanda. Meski demikian, transisi ke energi terbarukan bukanlah solusi instan. Proses ini menuntut waktu yang tidak sebentar, serta investasi besar untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Apalagi mengingat rencana Indonesia untuk memutus rantai pasokan gas sudah semakin dekat. Oleh karena itu, langkah paling logis bagi Singapura saat ini adalah mengadakan diskusi diplomatik dengan Indonesia mengenai penghentian ekspor gas alam. Singapura perlu menemukan cara untuk membujuk Indonesia agar tetap menyediakan gas dengan harga yang kompetitif. Setidaknya, tidak setinggi harga yang ditawarkan oleh Australia. Jika pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum ini dengan cerdik, ada potensi untuk membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Kerjasama semacam ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia ke depannya. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih signifikan, menghindari kerugian yang sebelumnya kerap terjadi akibat strategi ekonomi dari Singapura. Selain itu, keputusan untuk menghentikan ekspor gas juga mengirimkan sinyal tegas kepada negara-negara di kawasan bahwa Indonesia telah berubah menjadi pemain utama dalam politik energi di Asia Tenggara. Tak hanya itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini juga merupakan langkah strategis untuk menegaskan posisi Indonesia di kancah internasional. Banyak pengamat meyakini bahwa penghentian ekspor gas bukan semata-mata kebijakan ekonomi, melainkan juga bagian dari strategi geopolitik yang cerdas, yang dapat mengubah dinamika hubungan energi di kawasan dan memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung dunia. Jadi, harapannya semoga langkah ini bukan hanya mendongkrak perekonomian Indonesia, tetapi juga memperjelas kekuatan Indonesia dalam hal energi. Sehingga NKRI tidak akan dipandang sebelah mata lagi oleh dunia, terkhususnya negara-negara tetangga di kawasan.